Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Reza menatap kosong ke atap kamarnya yang bocor. Hujan deras di luar membuat air menetes dari lubang-lubang kecil di plafon, jatuh mengenai kasurnya yang sudah usang. Sudah berbulan-bulan ia hidup dalam keterpurukan. Utang menumpuk. Usaha warung kecilnya bangkrut. Ibunya yang sakit-sakitan butuh biaya pengobatan. Sementara itu, di luar sana, dunia terasa kejam bagi orang miskin seperti dirinya. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang membantu. Dan dalam pikirannya, ia hanya punya dua pilihan, tetap bertahan dalam kemiskinan, atau menemukan cara untuk keluar dari semua ini, dengan cara apapun. Malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Salah satu teman lamanya pernah menceritakan tentang desa terpencil di luar kota, tempat orang-orang datang untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Di sana, katanya, ada seseorang yang bisa membantu. Orang-orang yang dulunya miskin tiba-tiba menjadi kaya setelah berkunjung ke desa itu. Tapi tidak ada yang mau bicara tentang apa yang mereka lakukan di sana. Putus asa dan tanpa pilihan lain, Reza nekat pergi ke desa itu. Malam hari, ia menaiki motor bututnya, menembus jalanan berbatu yang semakin sepi dan gelap. Udara semakin dingin. Hutan lebat mengelilinginya. Jalan yang awalnya masih memiliki lampu mulai gelap gulita, hanya disinari lampu motornya yang redup. Ia bisa merasakan suasana aneh, seolah-olah tempat ini bukan tempat yang seharusnya ia datangi. Namun, sudah terlambat untuk mundur. Ia terus melaju hingga akhirnya sampai di desa itu. Desa itu terasa aneh. Tidak seperti desa-desa lain. Tidak ada anak kecil yang bermain. Tidak ada suara kehidupan. Rumah-rumah kayu berjajar rapat. Beberapa tampak kosong dan tak berpenghuni. Warga yang ia lihat hanya menatapnya sekilas, lalu buru-buru menundukkan kepala, seolah tidak ingin berurusan dengannya. Ia mengikuti alamat yang diberikan temannya, menuju sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Di sana, seorang lelaki tua berambut putih duduk di depan gubuk, menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tajam, seperti melihat langsung ke dalam jiwanya. "Aku sudah menunggumu," kata lelaki tua itu dengan suara berat. Reza membeku di tempat. Ia belum mengatakan apa-apa, tapi orang ini sudah tahu bahwa ia akan datang. Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu masuk ke dalam gubuk, memberi isyarat agar Reza mengikutinya. Di dalam, hanya ada penerangan dari lampu minyak, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Di meja reot, terdapat sebuah kitab tua dengan sampul hitam pekat. Reza menatapnya lekat-lekat. Bahkan sebelum membukanya, ia bisa merasakan auranya yang berat dan mencekam. Lelaki tua itu duduk, mengusap permukaan kitab dengan perlahan. Ini bukan sembarang buku. Ini adalah jalan pintas menuju kekayaan, tapi juga menuju kebinasaan. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Reza dengan suara pelan. Lelaki tua itu menatapnya dengan dalam. "Buka dan baca sendiri." Dengan tangan gemetar, Reza membuka halaman pertama kitab itu. Tulisan di halaman pertama tampak ditulis dengan tinta merah yang sudah mengering. Ada 5 peraturan utama dalam ritual ini. 1. Lakukan ritual ini selama 40 hari berturut-turut tanpa boleh terlewat 1 malam pun. 2. Setiap malam, lakukan persembahan darah dari ujung jarimu, campurkan dengan dupa dan bacakan mantra. 3. Jangan pernah bercerita kepada siapapun tentang ritual ini. 4. Hari ke-10, ke-20, dan ke-30 akan ada ujian. 5. Jika berhenti sebelum hari ke-40, nyawamu akan menjadi milik kami. Reza menelan ludah. Kata-kata terakhir itu seperti mengirimkan hawa dingin ke tulang punggungnya. Nyawa menjadi milik kami? Namun, sebelum ia berpikir lebih jauh, lelaki tua itu menyodorkan kitab itu kepadanya. "Ini adalah keputusanmu sendiri. Kau bisa menolak sekarang, atau mengambil kesempatan terakhir untuk mengubah hidupmu." Reza menatap kitab itu. Pikirannya berputar. Ia bisa saja menolak dan kembali ke kehidupannya yang miskin. Atau ia bisa mengambil kesempatan ini,
meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya. Lalu, ia mengulurkan tangan dan mengambil kitab itu. Keputusan telah dibuat. Malam ini, ritual pertama akan dimulai. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja menandatangani perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, Reza duduk di dalam kamarnya, hanya ditemani oleh cahaya lilin yang bergetar pelan. Di hadapannya, kitab pesugihan terbuka pada halaman pertama. Di sudut meja, ada wadah tanah liat, tempat ia harus meneteskan darahnya sebagai bagian dari ritual. Tangannya gemetar saat ia membaca ulang instruksi pertama. Nyalakan dupa. Bacakan mantra sebanyak 40 kali. Teteskan darah ke dalam wadah. Jangan biarkan api lilin padam sampai ritual selesai. Reza menarik napas dalam-dalam. Lalu, ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Aku menyerahkan kehendakku. Aku memohon kekayaan tanpa batas. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seolah sesuatu sedang mendengarkan. Namun, tidak ada suara aneh. Tidak ada kejadian ganjil. Semuanya berjalan biasa saja. Dan saat ia selesai, tidak ada yang berubah. Tidak ada angin yang berhembus tiba-tiba. Tidak ada suara berbisik. Tidak ada bayangan aneh. Reza menghela napas lega. Mungkin ini hanya ritual biasa. Tidak ada yang aneh. Ia meniup lilin dan pergi tidur, tanpa menyadari bahwa malam itu, ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang tidak bisa ia tutup kembali. Seminggu telah berlalu sejak ritual pertama. Reza tidak mengalami gangguan apapun. Setiap malam, ia mengulang ritual dengan tepat, menyalakan dupa, membaca mantra, dan meneteskan darahnya. Awalnya, ia tidak merasakan perubahan apapun dalam hidupnya. Namun, pada hari ketujuh, sesuatu terjadi. Pagi itu, seorang teman lama tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan kerjasama bisnis. Usaha kecil-kecilannya yang dulu bangkrut, kini mulai berjalan lagi. Beberapa pelanggan mulai berdatangan, dan uang mulai mengalir ke sakunya. Ini berhasil, pikirnya dengan penuh semangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik. Tanpa ragu, ia melanjutkan ritual itu setiap malam, semakin percaya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Namun, ia lupa satu hal. Semua ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Hari ke-10 tiba. Saat bangun tidur, Reza menemukan sebuah amplop tebal berisi uang tunai di depan pintunya. Ia mengernyitkan dahi. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda siapa yang meninggalkannya. Jumlahnya tidak main-main, cukup untuk melunasi separuh utangnya. Awalnya, ia mengira ini adalah keberuntungan dari bisnisnya. Namun, saat memeriksa rekeningnya, uang dalam jumlah yang lebih besar tiba-tiba masuk ke akunnya dari sumber tak dikenal. Ia tidak pernah memberi nomor rekening kepada siapapun, dan tidak ada catatan transaksi siapa yang mentransfer uang itu. Tetapi, ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum puas, menyadari bahwa ritual ini benar-benar membawa kekayaan. Namun, malam itu, sesuatu berubah. Saat malam ke-13, Reza menjalani ritual seperti biasa. Ia menyalakan dupa, membaca mantra, dan meneteskan darahnya. Namun, kali ini, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mulai merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan ritualnya. Setelah selesai, ia meniup lilin dan beranjak tidur. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara. Tok, tok, tok. Seperti suara seseorang berjalan di dalam rumahnya. Ia menahan napas. Apakah ada pencuri? Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan meraih ponselnya. Dengan langkah pelan, ia menuju ruang tamu. Lampu masih menyala, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali ke kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Saat ia masuk kembali ke kamar,
Ia melihat ada sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam. Diam. Tidak bergerak. Seolah sedang memerhatikannya. Reza tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya menegang. Ia mengedipkan mata, berharap itu hanya ilusi. Namun saat ia menatap ke arah bayangan itu lagi, bayangan itu sudah lebih dekat. Hanya berjarak beberapa meter darinya. Tanpa sadar, ia mundur selangkah. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Ruangan kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi udara di dalam kamar terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang telah masuk dan belum pergi. Keesokan harinya, Reza merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya. Ia berpikir untuk menghentikan ritual ini. Namun, saat ia membaca ulang peraturan dalam kitab pesugihan, ia merasa jantungnya hampir berhenti. Jika berhenti sebelum hari ke-40, nyawamu akan menjadi milik kami. Matanya menatap kata-kata itu lama. Tangannya gemetar. Ia sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan ritual ini. Bahkan jika sesuatu telah datang dan mengawasinya setiap malam. Reza tidak pernah merasa seaneh ini sebelumnya. Sejak hari ke-14, setiap kali ia berbaring untuk tidur, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Malam itu, ia terlelap dengan gelisah. Namun, tepat saat ia hampir tenggelam dalam mimpi, jangan berhenti. Matanya langsung terbuka. Ia tersentak, duduk dengan napas memburu. Namun, tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Hanya keheningan. Tetapi, suara itu masih terngiang di telinganya. Jangan berhenti. Pelan, berbisik, seperti suara seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Aku cuma lelah. Ini cuma sugesti. Katanya pada diri sendiri. Namun, ia tahu, ini bukan lagi sekadar ritual biasa. Sejak malam itu, Reza mulai sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam rumahnya. Saat ia sedang bekerja di laptopnya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Saat ia menoleh, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Diam, mengawasinya. Reza berusaha mengabaikannya. Namun, bayangan itu tidak pergi. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Malam itu, Reza tidur lebih awal karena tubuhnya terasa sangat lelah. Namun begitu ia tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin. Namun, saat ia menatap refleksi dirinya, wajahnya bukan lagi wajahnya sendiri. Wajah itu menghitam, matanya kosong, bibirnya robek hingga ke pipi. Tiba-tiba, refleksi itu bergerak sendiri. Berbeda dari gerakan tubuh Reza. Ia tersenyum lebar dan berbisik kepadanya. Ini bukan tubuhmu lagi. Reza menjerit dan terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia langsung lari ke kamar mandi dan menyalakan lampu. Saat melihat ke cermin, wajahnya masih wajahnya sendiri. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata, belum. Pagi itu, Reza merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Ketika ia menggulung lengan bajunya, ia melihat kulit di lengannya mulai menghitam, seperti membusuk. Saat ia mencoba menyentuhnya, kulitnya terkelupas sendiri, seolah sudah mati. Reza hampir muntah melihatnya. Namun, anehnya, ia tidak merasakan sakit. Seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi. Ketakutan mulai menjalar di dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi padaku? Ia membuka kitab pesugihan itu dan membaca ulang peraturannya. Lalu matanya membelalak. Di salah satu halaman yang dulu ia abaikan, tertulis, tubuhmu akan berubah sebagai bagian dari perjanjian ini. Jangan takut, terimalah. Reza membanting kitab itu ke lantai. Aku harus menghentikan ini. Namun, saat ia membaca kembali aturan pertama dalam kitab itu,
Jika berhenti sebelum hari ke-40, nyawamu akan menjadi milik kami. Reza menahan napas. Ia sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar. Apapun yang terjadi, ia harus terus menjalani ritual ini. Malam itu, Reza kembali melakukan ritual seperti biasa. Namun, kali ini, suasana di rumahnya terasa lebih mencekam. Seolah-olah, ada sesuatu yang semakin dekat dengannya. Ia mencoba untuk tetap fokus, membaca mantra dengan suara bergetar. Namun tiba-tiba, semua lilin padam sendiri. Dan dalam kegelapan, ia mendengar suara mengerikan. Tertawa pelan, dekat sekali, tepat di belakangnya. Reza tidak berani menoleh. Jantungnya berdetak kencang. Dan dalam kegelapan itu, suara berbisik lagi. Kali ini lebih jelas. Jangan berhenti. Kami menunggumu di akhir. Reza menutup matanya, berusaha menenangkan dirinya. Saat ia akhirnya menyalakan kembali lilin, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun ia bisa merasakan, mereka ada di sana, mengawasinya, menunggu. Setelah kejadian itu, Reza berpikir untuk lari dari rumahnya. Ia tidak peduli lagi dengan uang yang datang dari ritual ini. Namun, begitu ia mengemasi barang-barangnya dan mencoba keluar, pintu rumahnya tidak bisa dibuka. Gagang pintu terasa seperti membatu. Ia mencoba memecahkan jendela. Namun kaca jendela tetap utuh. Seolah rumah ini tidak akan membiarkannya pergi. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon seseorang. Namun setiap kali ia mencoba menelepon, yang terdengar di telepon hanya suara napas berat. Dan suara yang sama itu berbisik, "Jangan berhenti." Reza jatuh terduduk di lantai, menggigit bibirnya sendiri. Kini ia sadar, tidak ada jalan keluar. Ia hanya punya satu pilihan, menyelesaikan ritual ini sampai hari ke-40. Atau, menjadi bagian dari mereka yang tidak pernah menyelesaikannya. Sudah 25 hari sejak Reza memulai ritual pesugihan. Ia telah mengalami mimpi buruk, suara bisikan, bayangan hitam, dan perubahan mengerikan pada tubuhnya. Namun, satu hal membuatnya tetap bertahan. Uang terus mengalir. Setiap hari, bisnisnya berkembang pesat. Pelanggan berdatangan. Ia menerima transfer uang dalam jumlah besar dari sumber yang tidak jelas. Hidupnya berubah drastis. Namun malam itu, sesuatu membuatnya merinding. Saat membuka kitab pesugihan untuk membaca ulang ritual, matanya jatuh ke sebuah halaman yang selama ini ia abaikan. Tulisannya ditulis dengan tinta merah yang pudar. Setiap 10 hari, satu nyawa harus dikorbankan. Jika tumbal tidak diberikan, ritual akan terhenti dan nyawa pemilik perjanjian akan diambil. Reza langsung merasa mual. Aku sudah melewati hari ke-20. Berarti, tumbal pertama sudah diambil. Keesokan harinya, saat membuka ponselnya, Reza mendapat kabar yang membuatnya nyaris menjatuhkan telepon. Teman dekatnya, Adi, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Penyebabnya tidak jelas. Tetangga mengatakan tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan. Adi hanya ditemukan tergeletak di lantai, dengan mata terbuka, wajahnya pucat, dan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Seolah ia telah melihat sesuatu sebelum mati. Reza membeku. Darahnya terasa membeku di pembuluhnya. Apakah ini karena aku? Namun, ia menolak untuk percaya. Ini pasti kebetulan. Aku tidak mungkin bertanggung jawab atas kematian Adi. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu itu bukan kebetulan. Seseorang telah membayar harga untuk kekayaan yang ia terima. Dan itu baru permulaan. Reza mencoba melupakan semuanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa kematian Adi tidak ada hubungannya dengan ritualnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia berbohong pada dirinya sendiri. Dan saat malam ke-30 tiba, ia mendapatkan jawabannya. Malam itu, hujan turun deras. Ia baru saja menutup toko dan kembali ke rumahnya yang kini besar dan mewah.
Namun saat ia keluar dari mobil, ia melihat seseorang berdiri di depan pagar rumahnya. Seseorang yang seharusnya sudah mati. Adi berdiri diam di bawah hujan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya basah kuyup. Ia menatap lurus ke arah Reza. Tanpa ekspresi, tanpa suara, Reza membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia tahu ini bukan Adi, bukan lagi temannya. Yang berdiri di sana hanyalah sesuatu yang datang untuk mengingatkannya, menghukum hatinya yang penuh dosa. Reza menutup matanya, berharap sosok itu menghilang. Namun saat ia membuka mata, Adi masih ada di sana. Namun kali ini, ia tersenyum. Reza berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah ingin meledak dari dadanya. Ia mencoba mengatur napasnya, tetapi suara tawa kecil terdengar di belakangnya. Reza berbalik dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di rumahnya terasa lebih berat, lebih dingin. Ia berlari ke kamar dan membuka kitab pesugihan lagi. Matanya tertumbuk pada satu kalimat yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Tumbal pertama adalah tanda bahwa perjanjian telah dimulai. Tidak ada jalan kembali. Reza menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan. Sebelumnya, ia berpikir bahwa ritual ini hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya. Namun sekarang, ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil, ia telah menandatangani kematian seseorang. Dan jika ini baru awalnya, berapa banyak lagi yang harus mati demi dirinya? Keesokan paginya, Reza mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia pergi ke kantor, berbicara dengan klien, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, saat ia melewati kaca di dalam kantornya, ia melihat pantulan Adi berdiri di belakangnya. Reza tersentak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun kini, ia tahu satu hal. Hantu Adi tidak akan pernah pergi. Ia akan terus menatapnya, mengikutinya, menunggu. Dan ini baru tumbal pertama. Malam itu, Reza duduk sendirian di ruang tamunya yang kini terasa begitu luas dan kosong. Ia memandangi rumahnya yang mewah, mobil barunya, rekening banknya yang penuh uang. Semuanya ada di tangannya sekarang. Namun, saat ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, ia menyadari sesuatu. Matanya tidak lagi sama seperti dulu. Ia melihat dirinya sendiri, tetapi ia tidak mengenali orang yang ia lihat. Mata itu terlihat kosong, tanpa jiwa. Ia telah menjual dirinya sendiri, dan kini ia hanya menunggu saatnya untuk diklaim. Dan yang lebih mengerikan, masih ada 2 tumbal lagi yang harus dikorbankan. Tidak ada jalan kembali. Ia hanya bisa menunggu siapa yang akan mati berikutnya. Sudah 35 hari sejak Reza memulai ritual ini. Setiap malam, ia melakukan apa yang tertulis dalam kitab. Menyalakan dupa, membaca mantra, meneteskan darahnya ke dalam wadah. Namun sekarang, ia tidak lagi ingin melanjutkan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi. 2 orang telah mati karena ritual ini. Bayangan hitam terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia sering melihat sosok yang menyerupai dirinya sendiri di sudut ruangan, tersenyum dengan mata menghitam. Ia ingin menghentikan semuanya. Namun ia tahu, jika ia berhenti sebelum hari ke-40, nyawanya akan diambil. Aku harus bertahan, hanya 5 hari lagi. Tapi sesuatu dalam dirinya berbisik, kau tidak akan sampai ke sana dengan mudah. Malam itu, Reza tidur lebih awal. Namun begitu ia memejamkan mata, ia langsung berada di dalam mimpi buruknya. Ia berdiri di tengah rumahnya, tetapi suasananya sangat berbeda. Dinding rumahnya penuh dengan tulisan merah, seolah ditulis dengan darah. Di lantai, banyak mayat dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Dari sudut ruangan, ada suara tawa kecil. Reza berbalik perlahan dan melihat dirinya sendiri. Namun, wajahnya bukan wajahnya. Kulitnya menghitam, matanya kosong,
Bibirnya robek seperti tersenyum paksa. Ia berjalan ke arahnya dengan gerakan kaku. Suaranya berbisik. "Sebentar lagi, ini akan menjadi tubuhmu." Reza mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu semakin dekat. Tangan panjangnya terangkat. Reza tersentak bangun. Tubuhnya berkeringat dingin. Namun saat ia melihat ke arah kaca di seberang kamar, sosok itu masih ada di sana. Menatapnya. Tersenyum. Siang harinya, Reza mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Namun, keanehan mulai terjadi. Lampu di rumahnya berkedip-kedip sendiri. Pintu kamar mandi terbuka dan tertutup sendiri. Bayangan hitam sesekali terlihat di jendela rumahnya. Namun yang paling mengerikan terjadi saat sore hari. Reza sedang berdiri di depan cermin kamar mandi, membasuh wajahnya. Namun saat ia mengangkat wajah, refleksinya di cermin tidak bergerak. Padahal, ia jelas-jelas baru saja menggerakkan kepalanya. Matanya membelalak. "Ini bukan aku." Dan saat ia hendak melangkah mundur, refleksinya tersenyum. Sebentar lagi, Reza langsung menendang kaca cermin itu hingga pecah. Pecahannya jatuh ke lantai. Dan di tiap pecahan kaca itu, wajah yang tersenyum tadi masih bisa terlihat. 1 hari lagi sebelum ritual terakhir. Namun kini, Reza hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya semakin lemah, seolah-olah sesuatu sedang menghisap energinya. Kulitnya terlihat lebih pucat. Bahkan ada bagian yang mulai menghitam seperti membusuk. Makan dan minum tidak lagi memberinya tenaga. Ia menatap dirinya di kaca kamar. Ia terlihat kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Matanya sendiri mulai kehilangan cahayanya. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan sampai besok. Namun satu hal yang ia tahu pasti, malam terakhir akan menjadi yang paling mengerikan. Pukul 11.30 malam, Reza menyalakan dupa dan menatap kitab pesugihan di hadapannya. Hanya 1 malam lagi. Jika ia menyelesaikan ini, maka semuanya akan berakhir. Namun, suasana rumahnya terasa berbeda. Udara lebih dingin, lampu berkedip lebih sering, dan dalam keheningan, ia mendengar suara langkah kaki. Dari dalam rumahnya sendiri, Reza menahan napas. Langkah itu semakin mendekat. "Jangan lihat, jangan lihat." Namun, ia tidak bisa menahan diri. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, lampu rumahnya padam. Dalam kegelapan total, Reza bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar di belakangnya. Sesuatu yang sudah menunggunya selama 39 hari ini. Sesuatu yang akan menjemputnya jika ia gagal. Tangan dingin menyentuh pundaknya. Dan suara berbisik di telinganya. "Sudah waktunya." Reza mengeras di tempat. Ia ingin menjerit. Ia ingin kabur. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sebuah tangan perlahan merayap ke lehernya, menjalar ke wajahnya. Dan suara itu berbisik lagi. "Aku sudah menunggumu sejak hari pertama." Reza merasa seluruh tubuhnya membeku. Namun saat itu juga, jam menunjukkan pukul 12 malam. Hari ke-40 telah tiba. Dan dalam kegelapan, suara itu berbisik sekali lagi. "Malam ini, kita akan menyelesaikan semuanya." Udara malam itu berbeda dari sebelumnya. Sejak sore, rumah Reza terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi juga lebih berat, lebih kelam. Seolah ada sesuatu yang menunggu waktunya tiba. Di ruang tengah, ia menyalakan dupa, menyiapkan wadah tanah liat, dan membuka kitab pesugihan. Tangan Reza gemetar. Ia tahu ini adalah malam terakhir. Setelah ini, semuanya akan berakhir. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sesuatu yang membuatnya ingin mundur. Tapi ia tidak bisa. Ia sudah terlalu jauh. Reza mulai membaca mantra terakhir. Kata-katanya bergetar, suaranya lirih. Namun sebelum ia menyelesaikannya, dup, salah satu lilin tiba-tiba padam sendiri. Reza menelan ludah. "Tenang,
Ini hanya angin. Namun saat ia hendak melanjutkan, dup, 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 lilin-lilin lain padam satu persatu. Sekarang, ruangan benar-benar gelap. Angin dingin berhembus dari arah yang tidak jelas. Dan dari dalam kegelapan, muncul suara-suara. Sudah waktunya. Kami sudah menunggumu. Kau milik kami sekarang. Reza membeku. Ia bisa merasakan banyak sosok mengelilinginya, berdiri di sudut-sudut ruangan. Namun ia tidak bisa melihat mereka. Ia hanya bisa merasakan napas dingin mereka di tengkuknya. Reza terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyalakan kembali lilin. Namun sebelum ia sempat melakukannya, krek, pintu rumahnya terbuka perlahan, dengan suara berderit panjang yang menusuk telinga. Dan di luar, di ambang pintu, seseorang atau sesuatu berdiri di sana. Makhluk itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan tanpa bentuk yang jelas. Namun wajahnya putih, kosong, dan hanya memiliki senyum menyeringai yang sangat lebar. Aku datang untuk menjemputmu. Suara itu bukan suara manusia. Bukan suara yang seharusnya ada di dunia ini. Suara itu bergetar, bergema di seluruh ruangan, membuat telinga Reza berdengung. Reza hanya bisa menatapnya dengan mata melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah menyelesaikan ritualnya. Namun makhluk itu hanya menyeringai lebih lebar. Dan dengan suara yang lebih dalam, ia berbisik. Siapa bilang kau bisa pergi? Reza mengerjap, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia sudah menjalani 40 hari ritual ini. Ia telah mengikuti semua aturannya. Harusnya, ini sudah selesai. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kitab pesugihan. Dengan tangan gemetar, ia meraih kitab itu dan membolak-balik halaman terakhir. Dan di sana, di baris terakhir yang selama ini tidak ia perhatikan, tertulis, "Jika kau menyelesaikan ritual ini, mereka akan datang untuk menjemputmu sebagai bagian dari perjanjian." Tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari perjanjian ini. Kau telah menjual jiwamu, dan sekarang saatnya membayar. Reza membeku, matanya melebar. Ia akhirnya mengerti. Ia telah tertipu. Makhluk di depan pintu itu melangkah masuk. Langkahnya berat, menggema di seluruh ruangan. Setiap langkahnya membuat rumah terasa lebih gelap, lebih dingin, lebih sempit. Reza mundur, terhuyung. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah menyelesaikannya. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar dari segala arah. Kau menyelesaikannya, tapi itu bukan untuk kebebasanmu. Itu hanya untuk memastikan bahwa kami bisa mengambilmu sepenuhnya. Tangan hitamnya terulur ke arah Reza. Udara di sekelilingnya menjadi begitu berat, seolah dunia mulai menelannya. Reza ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah sesuatu menahannya di tempat. Dan dalam sekejap, tangannya ditarik ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, rumah Reza kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Barang-barangnya masih tertata rapi. Pintu depan masih terbuka. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Para tetangga yang penasaran akhirnya masuk. Namun yang mereka temukan hanyalah kitab pesugihan yang tergeletak di lantai. Halaman terakhirnya terbuka. Dan ada sesuatu yang baru tertulis di sana. Dengan tinta merah. Perjanjian telah selesai. Jiwa telah diklaim. Dan sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Reza lagi. Reza duduk di lantai, terengah-engah. Dupa masih mengepul, memenuhi udara dengan bau menyengat. Lilin-lilin yang menyala kini hampir habis. Ia telah selesai. Ia telah menyelesaikan ritual 40 hari ini. Namun, kenapa rumahnya masih terasa begitu sunyi? Kenapa udara masih begitu dingin? Kenapa ia masih merasa ada yang menatapnya dari dalam kegelapan? Seharusnya, ini sudah berakhir. Namun jauh di dalam hatinya,
Ia tahu, ini belum selesai. Krek! Pintu rumahnya terbuka perlahan. Reza menegang. Di luar, angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di ambang pintu, sosok itu berdiri di sana. Makhluk yang telah mengawasinya selama 40 hari terakhir. Tubuhnya tinggi, hitam pekat, tanpa bentuk yang jelas. Namun wajahnya, wajah putih tanpa mata, dengan mulut yang menyeringai lebar. Makhluk itu melangkah masuk. Setiap langkahnya menggema di seluruh ruangan. Dan dengan suara yang dalam dan bergema, ia berkata, "Sudah waktunya." Reza mundur, tubuhnya gemetar. Tidak, ini seharusnya sudah selesai. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema seperti berasal dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau manusia. "Selesai? Siapa bilang? Kau sudah menyerahkan dirimu sejak hari pertama." Reza berusaha berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, seolah sesuatu menahannya di tempat. Tangannya sendiri mulai bergerak tanpa ia kendalikan. Perlahan, ia mengambil kitab pesugihan yang ada di depannya. Tangan kanannya terangkat, dan dengan tinta merah yang tiba-tiba muncul di ujung jarinya, ia mulai menuliskan namanya di halaman terakhir kitab itu. Reza. Tidak. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya bukan miliknya lagi. Tulisannya terus berlanjut, meski ia berusaha menghentikannya. Dan saat ia menuliskan huruf terakhir dari namanya, makhluk itu tertawa lebih keras. "Sekarang kau milik kami." Dalam sekejap, udara di dalam rumah menjadi begitu berat. Dinding-dinding mulai retak. Cahaya di sekelilingnya meredup, seolah dunia ini mulai menghilang. Reza merasakan sesuatu yang dingin merayap ke dalam tubuhnya. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang masuk ke dalam dirinya, menariknya dari dalam. Dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dari dalam tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang terlepas. Jiwanya. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke lantai. Matanya terbuka, namun tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Hanya tubuh kosong tanpa jiwa. Dan saat itu juga, makhluk itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Pagi harinya, para tetangga mulai merasa ada yang aneh. Reza tidak keluar dari rumahnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Akhirnya, seorang tetangga memberanikan diri untuk masuk. Namun begitu ia membuka pintu, rumah itu kosong. Semua barang masih ada, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Reza. Seolah ia menghilang begitu saja dari dunia ini. Tidak ada darah, tidak ada jejak pertarungan. Hanya keheningan yang menyesakkan. Dan di tengah ruangan, kitab pesugihan itu masih tergeletak di lantai. Namun kali ini, halaman terakhirnya sudah berubah. Nama Reza tertulis di sana, dengan tinta merah yang masih basah. Dan di bawah namanya, ada satu kalimat tambahan yang sebelumnya tidak ada. Perjanjian telah selesai. Jiwa telah diklaim. Tidak ada yang tahu kemana Reza pergi. Tidak ada yang bisa menemukan jasadnya. Namun, sejak hari itu, rumahnya menjadi rumah kosong yang ditinggalkan. Orang-orang tidak berani mendekatinya. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang, di tengah malam, ada suara langkah kaki di dalam rumah itu. Seolah seseorang masih berjalan di dalamnya. Dan kitab pesugihan itu masih ada di sana. Menunggu seseorang yang cukup putus asa untuk membukanya. Menunggu korban berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.